Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Tania Bibi dalam pembelajaran IPA Biologi. Anak-anak, ternyata UTS-nya baru tanggal 24 sehingga hari ini kita belajar kembali. Ya. Untuk pembelajaran hari ini masih melanjutkan KD pewarisan sifat ya pada makhluk hidup. Tujuannya masih sama dengan minggu lalu. Melalui pembelajaran inquiry, siswa dapat memperdalam ide dalam menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup yang disajikan dalam bentuk kumpulan tugas individu secara daring. Sebelum kita lanjut materi kita hari ini, kita bahas tugas untuk minggu lalu. Untuk tugas minggu lalu, masih ingat persilangan tikus berambut hitam, H besar dengan tikus berambut putih, H kecil. Ya. Di sini persilangan bersifat intermediate. Ya. Bila F1 disilangkan sesamanya dan menghasilkan F2 sebanyak 12 anak tikus, maka tentukan bagan persilangannya. Kemudian yang B, tentukan rasio fenotip dan genotip F2. Dan yang C adalah berapa jumlah anak tikus yang berambut putih pada F2. Mari kita simak jawabannya. Tadi tikus berambut hitam, berarti hitam. Tikus berambutnya tidak usah ditulis, langsung sifatnya saja yang ditulis, fenotipnya. Hitam, ya, silang dengan putih. Hitamnya, genotipnya H besar, otomatis putihnya H kecil. Gametnya hitam berarti H besar saja, gametnya putih berarti H kecil saja. Bila H besar membuai H kecil menjadi H besar H kecil, ini muncul abu-abu. Tidak muncul hitam karena intermediate gitu, gabungan dari sifat kedua induknya. Bila F1 silang sesamanya, berarti abu-abu ini disilang dengan abu-abu. Jadi abu-abu H besar H kecil silang dengan abu-abu H besar H kecil. Gametnya H besar dan H kecil ini sama H besar dan H kecil. Karena di sini gametnya ada 2 dan di sini ada 2, maka F2-nya itu ada berapa? Dengan cara mengalihkan gamet di sini dengan di sini gitu ya. Jadi ada 4. Nah, ini anak-anak sudah ada yang pinter dalam menjawab, jadi tidak perlu dia membuat papan catur ini, tapi langsung disilangkan gitu aja. Jadi H besar, ya, membuai H besar, jadi H besar, munculnya di sini hitam gitu, ya. Karena H besar tadi mengendalikan sifat hitam. Kemudian H besar membuai H kecil menjadi H besar H kecil, ini muncul abu-abu karena intermediate, sama dengan kotak nomor 3, H besar membuai H kecil, jadi H besar H kecil muncul abu-abu, kemudian kotak nomor 4, H kecil membuai H kecil, jadi H kecil, di sini muncul putih. Nah, nanti berarti rasio genotifnya H besar itu jumlahnya 1, ini kotak nomor 1. H besar H kecil berarti 2, kotak nomor 2 dan nomor 3. H kecil berarti 1, yaitu kotak nomor 4. Jadi kalau dibuat persentase H besar 1/4, karena 1 H besar, 4 karena F2 ada 4, ya, kali 100 sama dengan 25%. Sedangkan H besar H kecil ini jumlahnya 2, kotak nomor 2 dan nomor 3, sehingga kalau dipersentase 2/4 kali 100 sama dengan 50%, sedangkan H kecil ini 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Begitu pula rasio fenotipnya, hitam hanya ada 1, berarti 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Kemudian abu-abunya itu 2, kotak nomor 2 dan nomor 3, berarti 2/4 kali
100 sama dengan 50%, putihnya hanya 1, kotak nomor 4 saja, yaitu 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Nah, ini rasio fenotipnya tadi yang sudah saya sebutkan. Anak-anak, kalau yang masih belum benar, silakan dibetulkan jawabannya ya, gitu. Nah, ini pertanyaan yang C. Berapa jumlah anak tikus yang berambut putih pada F2 bila F2 ada 12 ekor? Berarti putih saja, tadi kan 1/4 ya, kali 12 ekor sama dengan 3 ekor. Nah, ini yang belum memasukkan tugas silakan ditulis, kemudian difoto seperti biasanya, dicaprikan ke Bu Bibi. Sekarang kita lanjut pertemuan materi hari ini, ya. Persilangan dihibrida di 2, ya. Jadi persilangan dengan 2 sifat beda. Nah, ini satu induk sifatnya dominan dan yang lainnya bersifat resesif. Misalnya begini. Semangka buah bulat warna merah disilangkan dengan semangka buah lonjong warna kuning. Nah, itu persilangan 2 sifat beda. Apa yang beda? Bentuknya tadi, yaitu bulat, ya, silang dengan lonjong. Sifat yang kedua adalah warna, yaitu merah dengan kuning. Nah, itu persilangan 2 sifat beda. Di sini F1 fenotipnya sama dengan fenotip induk yang dominan. Jadi yang dominan yang mana? Gitu. Misalnya bulat merah silang dengan lonjong kuning. Bulat merahnya dominan, maka F1 bulat merah yang muncul gitu ya. Nah, genotipnya ini otomatis heterosigot. Gitu. Sebenarnya untuk persilangan 2 sifat beda itu dasarnya adalah persilangan 1 sifat beda gitu. Nah, bila F1 silang sesamanya atau F1 silang F1, maka fenotip F2, perhatikan, yang dominan itu diberi angka 3. Misalnya begini, kalau persilangan 1 sifat beda. Bulat silang dengan lonjong, anaknya bulat. Nanti kalau F1 silang sesamanya, bulatnya kan 3, lonjongnya kan 1. Berarti yang dominan itu mesti angkanya 3, yang resesif angkanya 1 gitu. Ya, sehingga karena di sini 2 sifat beda, maka dominan kali dominan. Dominan itu angkanya 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian dominan kali resesif, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Yang ketiga itu dibalik, resesif kali dominan, berarti 1 kali 3 sama dengan 3. Dan yang keempat, resesif kali resesif, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi jumlahnya nanti ada 16. 9 ditambah 3 ditambah 3 tambah 1. Ini 16. Ini trik ya, cari cara cepat itu menjawab persilangan 2 sifat beda ya, ini triknya. Kemudian untuk mencari genotipnya, perhatikan genotip kalau misalnya B besar silang dengan B kecil ya, anaknya kan jadi B besar B kecil F1-nya. Bila F1 silang sesamanya, jadi B besar B kecil silang dengan B besar B kecil, maka F2-nya kan B besar itu 1, B besar B kecil itu 2, B kecil 1. Jadi di sini triknya yang bersifat homosigot dominan, berarti hurufnya besar semua, itu diberi angka 1. Yang bersifat heterosigot berarti hurufnya besar kecil itu angkanya 2, ya. Yang bersifat homosigot resesif berarti hurufnya sama kecilnya itu angkanya 1. Contoh gini, B besar, M besar, itu nanti ketemu 1. Mengapa? Karena B besar itu homosigot dominan angkanya 1, M besar ini juga homosigot dominan angkanya 1. Ini dikalikan. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1.
Ya. Sekarang yang kedua, B besar, B kecil, ini heterozigot. Kalau heterozigot itu angkanya 2. Ya. Kemudian M besar, ini homozigot dominan angkanya 1. Jadi di sini 2 kali 1 sama dengan 2. Gitu. Kalau B besar, B kecil, ini angkanya 1, ini juga angkanya 1 sehingga 1. Bagaimana kalau B besar, B kecil, M besar, M kecil? Otomatis di sini angkanya 4 karena kedua-duanya adalah heterozigot. Jadi sekali lagi, yang heterozigot hurufnya besar kecil ini diberi angka 2, yang homozigot entah itu homozigot dominan atau resesif sama-sama angkanya 1 kemudian dikalikan. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke soal saja ya. Itu. Contoh soal, tanaman mangga berbuah besar, B besar, B besar, ini berarti besarnya itu menunjukkan dominan. Rasa masam, M kecil, M kecil. Ya, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil, B kecil, rasa manis M besar, M kecil. Nah, di sini besar dan manis bersifat dominan. Otomatis lawannya yaitu kecil dan masam itu bersifat resesif gitu. Bila F1 disilangkan sesamanya dan menghasilkan F2 sebanyak 960 pohon, maka A. Buat bagan persilangan sampai F2, B. Tentukan rasio fenotip dan genotip F2, C. Berapa pohon mangga pada F2 yang bersifat unggul secara fenotip dan genotip. Anak-anak, untuk persilangan dua sifat beda ini agak rumit, maka tolong diperhatikan betul biar nanti bisa dalam mengerjakan soal itu. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Silakan ikuti. Tadi besar masam, B besar, B besar, M kecil, M kecil, ya, silang dengan kecil manis, B kecil, B kecil, M besar, M besar. Perhatikan pada contoh soal saya hari ini sudah tingkat tinggi ini anak-anak ya. Karena apa? Besar itu bersifat dominan, masam bersifat resesif. Gitu. Otomatis kecil di sini resesif, manisnya dominan gitu. Karena masam ya itu bandingannya manis. Kalau manisnya lawannya ya, kalau manisnya itu dominan berarti masamnya di sini adalah resesif gitu. Kadang pada soal besar masam itu sama dominannya. Berarti di sini sama resesifnya. Nah, ini saya acak ya, besarnya dominan, masamnya resesif. Berarti otomatis kecilnya resesif, lawannya besar karena dominan, berarti kecilnya resesif. Karena masam tadi resesif, berarti manisnya dominan. Oke, lanjut. Ini gamet besar masam, B besar, M kecil, hanya 1. Ya, karena tidak ada yang heterozigot. Berarti B besar, M kecil. Kemudian ini B kecil, M besar. Ya. Kemudian cara membuainya, B besar membuai B kecil. Tulis B besar, B kecil. Itu. M besar membuai M kecil. M besar, M kecil. Ini muncul besar manis. Mengapa muncul besar manis? Karena B besar itu dominan, sehingga B kecil ini fenotipnya tidak muncul. Manis muncul karena M besar muncul, ya berarti manis. M kecilnya yang bersifat masam ini tertutupi, gitu. Ya. Nah, bila F1 disilangkan sesamanya, berarti F1 ini jadikan P2. Tulis besar manis, B besar, B kecil, M besar, M kecil, silang dengan besar manis, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Karena gametnya di sini sama-sama heterozigotnya, berarti 2 pangkat 2. Ini satu hetero, ini satu hetero.
2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti B besar, M besar, tulis ini. B besar, M kecil, tulis di sini. B kecil, M besar, tulis di sini. B kecil, M kecil, tulis di sini. Nah, untuk gamet betinanya sama gitu. Ya. Nah, bagaimana atau berapa F2-nya? Karena F2 di sini itu melihat gametnya, karena gamet jantan ini jumlahnya 4, gamet betina 4, maka F2-nya ada 16. Dengan cara apa? Mengalihkan jumlah gamet jantan dengan betina. 4 kali 4 sama dengan 16 gitu. Ya, kita ikuti untuk membuat papan caturnya. Coba perhatikan, gamet jantan yang di atas, B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Gamet betinanya juga sama, B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Ya, kotak nomor 1 berarti B besar, B besar, B besar, B besar, M besar, M besar. Gitu. Nah, ini muncul besar manis karena ada B besar dan M besar. B besar selalu muncul besar, M besar muncul manis. Begitu pula kotak nomor 2. B besar, B besar, M besar, M kecil. Muncul besar manis. Gitu. Ini saya acak ya karena jumlahnya 16. Bagaimana dengan kotak nomor 6? Ini berarti di atasnya gamet jantan itu B besar, gamet betina B besar, jadi B besar, B besar. Kemudian M kecil, M kecil. Jadi di sini muncul besar masam. Ya, besar masam. Kemudian kalau misalnya kotak nomor 8 itu sama, ya. Kotak nomor 11 ini. Ya. B kecil, M besar, M besar. Muncul kecil manis. Ya. Jadi kalau ada B kecil muncul kecil. Tapi kalau B kecil ini bergandengan dengan B besar, maka tetap munculnya besar karena B kecil tertutupi karena dia resesif gitu. Sehingga kalau kotak nomor 16 ini B kecil membuahi B kecil, jadi B kecil, M kecil, M kecil, muncul kecil masam gitu ya. Nah, perhatikan tadi ada triknya ya. Besar manis, besar tadi dominan, manis juga dominan. Maka besar manisnya itu 9. Karena dominan angkanya 3, manisnya juga 3. Jadi besar 3, manis 3, jadi 9. Coba kita hitung, ini besar manis 1, yang saya beri warna merah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini ya gitu. Kemudian dominan kali resesif berarti besar masam yang saya beri warna biru ya. Besarnya dominan, masamnya resesif. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Coba lihat. Besar masam 1, besar masam 2, ini besar masam 3. Ya, gitu. Kemudian yang saya beri warna merah muda ini, keunguan ini ya. Kecil manis, kecilnya tadi itu resesif, manisnya dominan. Berarti 1 kali 3. Ya. Jadi 3. Kecilnya 1, ya. Manisnya 3. Sehingga kecil manis ada 3. Kecil manis 1, 2, dan 3. Sedangkan resesif kali resesif, ingat resesif angkanya 1, ya, kalau resesif kali resesif berarti 1 kali 1 sama dengan 1, yaitu kotak nomor 16, yaitu kecil masam, resesif kali resesif, gitu ya. Nah, kalau ditanya C, berapa F2 yang bersifat unggul secara genotif maupun fenotip? Perhatikan anak-anak. Persilangan
salah satu tujuannya adalah menghasilkan bibit unggul, ya, menghasilkan individu baru yang bersifat unggul, baik secara fenotip, berarti kenampakannya, ya, maupun genotip, maupun gennya, gitu. Nah, kalau misalnya ini, tadi kan ada besar masam. Sebenarnya besar itu unggul, tapi kok masam rasanya gitu. Jadi ukurannya besar orang senang, ya, tapi rasanya masam tidak senang gitu. Ya, jadi satu individu ada yang bersifat unggul dan ada yang bersifat kurang unggul atau tidak baik. Jadi kemudian satu individu yang lain jadi kecil, manis, ya, manisnya suka tapi kecil, orang tidak suka buahnya kecil, ya, gitu. Nah, dengan adanya persilangan diharapkan menghasilkan individu baru yang sifatnya unggul, yaitu besar, masam wis besar, masam lagi gitu. Jadi seneng gitu, ya. Nah, unggul secara fenotip besar masam itu tadi 9 ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu secara fenotip. Tapi ya, yang secara genotipnya hanya satu ini. B besar, M besar, F besar ini cuma satu. Ya, gitu. Jadi ini homozigot dominan angkanya 1, ini juga homozigot dominan angkanya 1. Jadi 1 kali 1 ya 1, kotak nomor 1 saja begitu. Ya. Nah, ini dikatakan bersifat unggul secara fenotip maupun genotip. Mengapa? Karena secara fenotipnya muncul besar manis, genotipnya tidak ada sifat resesif yang jelek. Misalnya, tidak ada sifat kecil, yaitu B kecil, dan tidak ada sifat masam, gitu ya. Nah, coba perhatikan, kalau ini, kotak nomor 4. Ini ya, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini benar, dia secara fenotip muncul besar manis. Unggul secara fenotip. Tapi tidak secara genotip. Karena apa? Karena ada gen B kecil. Ya, nah gen B kecil ini mengendalikan sifat kecil. Kemudian ada gen M kecil yang mengendalikan sifat masam. Jadi memang dia secara fenotip unggul tapi tidak unggul secara genotip. Gitu. Nah, pertanyaannya yang unggul secara fenotip maupun genotip gitu. Nah, kotak nomor 3 ini secara fenotip unggul tapi genotipnya tidak unggul ini. Ini ada B kecil ini tidak unggul. Ya, ini juga kotak nomor 5 tidak unggul. Gitu. Ya, sehingga yang unggul besar manis secara fenotip, genotipnya B besar, M besar, M besar, 1/16. 1 karena adanya hanya satu saja ini, besar manis yang B besar, M besar, M besar, yaitu di kotak nomor 1/16 karena F2 ada 16. 1, 2, 3, 4, kesininya 4, jadi dikalikan sama dengan 16. Kali 960 pohon. Sehingga ketemunya yang besar manis, B besar, M besar hanya 60 pohon. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita cek apakah benar yang trik genotip tadi B besar, B kecil, M besar, M kecil itu 4. Ya. Nih, coba lihat 1, B besar, B kecil, M besar, M kecil 1, 2, ya ini, kemudian 3, kemudian ini 4. Ya, toh? Kalau ini B besar, B kecil, M besar, M besar. Ini ada 2. Karena di sini angkanya 2, di sini angkanya 1, yaitu 1 dengan 2 ini. Ya, toh? Begitu pula B besar, M besar, M kecil. Ini juga 2. Ya. Ini angkanya 1, ini angkanya 2. Jadi di sini 1 dan 2. Gitu ya.
Tuh anak-anak, kita lanjut untuk jawaban B. Tentukan rasio fenotip dan genotip F2. Ini tadi B besar, B besar, M besar, M besar. Ini 1. Ya. B besar, B besar, M besar, M kecil 2. B besar, B kecil, M besar, M besar ini 2. Karena yang 2 ini 1. Nah ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini 4. Nih. Nah pada soal di hibrida itu jarang sekali ditanya rasio genotip. Karena genotipnya di sini ada 9 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biasanya hanya ditanya rasio fenotip. Nah ini besar manis. Besarnya tadi dominan, manisnya dominan. Sehingga 9 yang saya beri warna merah tadi. Ya, kemudian besar masam itu 3. Besarnya dominan, masamnya resesif. Kemudian kecil manis, kecilnya itu resesif, manisnya dominan itu 3. Kecil masam sama-sama resesif itu angkanya 1. Seperti di dalam papan catur tadi. Itu anak-anak. Kemudian kita lanjut soal C. Ini tadi sudah saya tunjukkan berapa jumlah pohon mangga yang bersifat unggul secara fenotip dan genotip. Bila F2 terdapat 960 pohon, maka besar manis ini fenotipnya yang unggul, tapi genotipnya yang unggul itu B besar, B besar, M besar, M besar. Jadi jumlahnya hanya ada 1/16 kali 960 pohon sama dengan 600 pohon gitu. Kalau ditanya berapa yang unggul secara fenotip berarti besar manis begitu 9/16 ya kali 960 pohon begitu. Itu pertemuan hari ini anak-anak untuk di hibrida soalnya tidak saya berikan hari ini karena minggu depan kalian UTS gitu ya. Pelajari materi biologi mulai dari awal sampai persilangan monohibrida intermediate. Untuk dihibrida ya itu tidak saya masukkan gitu ya. Kemudian bagi siswa yang belum UH silakan UH, dan yang belum mengumpulkan tugas silakan mengumpulkan tugas karena rapot UTS segera dicetak gitu ya. Itu sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.